Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amoy Mesye dalam renungan pada hari Senin, hari peringatan wajib Maria Bunda Gereja. Dalam Injil hari ini kita mendengar sabda Yesus dari salib, "Ini ibu, inilah anakmu." Lalu katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Pada saat-saat paling pedih dalam penderitaannya, Yesus tidak hanya menyerahkan nyawanya, tetapi juga memberikan hadiah yang sangat istimewa, Maria sebagai Bunda Gereja. Mengapa ini penting? Karena Maria tidak hanya menjadi ibu biologis Yesus, tetapi dalam peristiwa salib, ia menjadi ibu rohani kita semua. Kata-kata Yesus kepada Yohanes bukan hanya pesan pribadi, tetapi bersifat universal. Yohanes mewakili kita semua umat beriman yang dipanggil untuk menerima Maria sebagai ibu kita. Santo Ambrosius dari Milan berkata, Maria berdiri dekat salib bukan dengan keluhan-keluhan, tetapi dengan keberanian seorang ibu. Ia menjadi gambaran dari gereja yang tetap tegak dalam penderitaan Kristus. Maria hadir bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai rekan dalam penderitaan yang ikut serta secara unik dalam karya penebusan Kristus. Maka gelar Bunda Gereja yang diberikan oleh Paulus ke-6 pada Konsili Vatikan kedua bukanlah sebuah gelar kehormatan semata, tetapi pengakuan akan peran aktif Maria dalam kehidupan gereja. Paus Fransiskus menegaskan, Maria adalah seorang ibu yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tetapi selalu merangkul mereka dan menuntun mereka menuju putranya. Dengan menerima Maria sebagai Bunda Gereja, kita menerima kehadiran seorang ibu yang menolong, mendoakan, dan menuntun kita dalam perjalanan iman. Lalu bagaimana kita menghidupi sabda Yesus ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, menerima Maria di dalam rumah hati kita. Sebagaimana murid itu menerimanya di rumahnya, artinya kita membangun relasi pribadi dengan Maria melalui doa rosario, novena, devosi-devosi yang membantu kita mengenal Yesus lebih dalam melalui hati Maria. Santo Louis Maria Grignion de Montfort menulis, devosi sejati kepada Maria adalah jalan yang paling mudah, paling pendek, paling sempurna, dan paling aman menuju Yesus Kristus. Kedua, Maria meneladani semangat Maria dalam hidup beriman. Maria adalah sosok yang diam, merenung, dan taat pada kehendak Allah, bahkan dalam penderitaan. Di tengah dunia yang gaduh, kita diajak untuk seperti Maria, tenang dalam doa, sabar dalam penderitaan, dan setia dalam iman. Yang ketiga, menghidupi semangat keibuan Maria dalam gereja dan masyarakat. Setiap dari kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang menghadirkan kasih yang lembut, peduli pada sesama, dan membangun komunitas dengan hati seorang ibu. Seorang yang hadir untuk menampung, memulihkan, dan mempersatukan. Sebagaimana dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16,
Maria mengajarkan kita untuk memiliki pandangan kasih kepada dunia dan kepada setiap orang. Menyadari bahwa kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia dan sejarah dikuasai oleh kemurahan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Yesus bersabda kepada kita, inilah ibumu. Maka mari kita membuka hati untuk menerima Maria, bukan hanya dalam devosi, tetapi dalam seluruh dinamika kehidupan kita. Saya mengajak Anda hari ini, ambillah waktu hening, doakan rosario dengan sungguh. Mintalah kepada Maria agar ia mendampingi Anda dalam perjuangan iman dan kasih. Jadilah pribadi yang menghadirkan kehadiran Maria, lembut, kuat dalam doa, dan penuh kasih dimanapun Anda berada. Dan kita mohon semoga Santa Peran Maria Bunda Gereja mendoakan kita senantiasa dan membimbing gereja untuk tetap setia kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.